Gagal menikah? Ya nggak apa-apa bro. Gagal menikah mah hal biasa. Yang penting jangan gagal dalam pernikahan. Karena bagi saya pernikahan itu hal yang sangat permanen. Pernikahan itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau gagal menikah mah itu hal biasa. Yang terpenting pada saat ini, fokuskanlah dirimu, fokuskanlah pandanganmu, fokuskan hatimu ke hal-hal yang ada pada saat ini. Syukuri itu semua. Contohnya Tuhan masih memberikan engkau hidup, Tuhan masih memberikan engkau kekuatan, kesehatan. Ya syukuri itu. Jangan engkau tangisi apa yang sudah pergi. Jangan engkau tangisi apa yang bukan menjadi milikmu. Tetapi fokuskanlah hatimu kepada Tuhan. Syukuri apa yang masih Tuhan berikan kepadamu. Karena di dalam firman Tuhan sendiri saja, kalau saya tidak salah ingat, disebutnya seperti ini. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi pernikahan itu hal yang suci, hal yang kudus, hal yang sakral. Jadi tidak apa-apa engkau gagal menikah. Yang penting engkau tidak gagal dalam pernikahan. Mungkin saja Tuhan mengizinkan dia untuk menjadi pendewasaanmu, untuk menjadi pengalaman. Begitupun sebaliknya, Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk mendewasakannya atau untuk menjadi pengalaman buat dia. Jadi syukuri aja semua. Contohnya seperti ini. Saya akan memberikan contoh. Mungkin kawan-kawan di rumah bisa praktek atau dimanapun kawan-kawan melihat video ini. Contohnya, saya akan menjelaskan terkait dengan filosofi kenapa jari manis yang harus memakai cincin, bukan jari tengah, bukan jari telunjuk, atau jari kelingking. Kenapa harus jari manis? Ini punya filosofi tersendiri. Mungkin teman-teman bisa mengikut saya dari rumah. Ini bisa praktek begini. Jari tengah ini dilipat kayak gini. Kalau sudah, gerakan ibu jari. Sambil yang 4 ini jangan digerakkan, gerakan ibu jari. Ibu jari ini melambangkan orang tua kita. Suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Entah itu berpisah karena kita harus memilih dengan orang yang kita cintai, atau mungkin berpisah karena kematian yang memisahkan kita. Jari telunjuk ini melambangkan saudara kita. Begitupun dengan saudara kita. Suatu saat mereka akan pergi, atau kita yang akan pergi. Jari tengah ini melambangkan kita karena bertuju kepada kita atau mengarah kepada kita. Jari kelingking ini melambangkan anak-anak suatu saat nanti mereka akan menjadi dewasa dan mereka pun akan berpisah dari kita, akan pergi dari kita, atau kita yang pergi dari mereka, atau mungkin kita dipisahkan karena kematian. Jari manis ini kenapa harus jari manis sebagai cincin? Ini melambangkan persatuan. Ini melambangkan pernikahan yang tidak bisa dipisahkan. Dua pribadi, perempuan dan laki-laki, bukan lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu. Coba gerakan jari manis, tidak bisa bergerak. Itulah yang namanya pernikahan. Pernikahan itu kudus. Pernikahan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui pernikahan, jadi tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita atau memisahkan dengan pasangan kita. Jadi bersyukurlah apa yang ada pada saat ini. Bersyukur. Jangan engkau tangisi apa yang sudah bukan lagi menjadi milikmu. Tetapi yang paling penting, berikan juga pengampunan kepadanya. Doakan kepadanya. Atau mungkin kita mengintrospeksi diri. Atau mungkin dalam hubungan kita, ketika kita mungkin gagal dalam menikah, atau mungkin saja kita punya kesalahan, kita bisa introspeksi diri, sehingga ke depan ketika kita memilih pasangan hidup tidak lagi salah, tetapi kita boleh melibatkan Tuhan di dalam proses kita mencari pasangan. Jadi fokuskan apa yang ada pada saat ini.
Yang lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetap semangat dan terus andalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam proses hidupmu, di dalam proses mencari pasangan. Gagal menikah itu tidak apa-apa. Yang penting jangan gagal dalam pernikahan. God bless you.